Kalau kamu cuma nonton filmnya, kamu lihat dua tim bertarung di bandara. Keren, aksi, efek, drama antar pahlawan. Tapi itu cuma permukaan. Di komik, konflik ini dimulai bukan dari perdebatan di meja perundingan, melainkan dari sebuah ledakan yang merenggut ratusan nyawa anak-anak sekolah. Satu kejadian kecil, satu detik, yang memaksa pemerintah bilang, cukup. Itu yang mengubah seluruh dunia pahlawan. Hari ini kita buka apa yang film tidak tunjukkan. Penyulut sebenarnya, skala korban, dan konsekuensi yang film pilih untuk tidak bawa ke layar. Selamat datang di episode pertama What the Movie Miss. Aku, dan di 15 menit ke depan kita akan ungkap penyebab asli Civil War di komik, lihat momen paling brutal yang film tidak tampilkan, dan jelaskan kenapa perubahan itu penting, bukan hanya buat cerita, tapi buat karakter seperti Spider-Man dan jutaan pembaca. Siap? Mari mulai. Di film, pemicu yang disorot adalah konsekuensi misi Avengers, insiden yang disebut terkait Sokovia atau Lagos, yang akhirnya mendorong dunia untuk regulasi, Sokovia Accords. Film memilih jalan personal, rasa bersalah Tony, manipulasi Zemo, dan hubungan lama antara Steve Rogers dan Bucky Barnes. Hasilnya, konflik yang terasa personal, emosional, dan mudah diikuti penonton bioskop. Itu alasan film efisien sebagai film, tetapi juga alasan banyak detail penting di komik hilang. Di komik, pemicu bukan perang antara Avenger, bukan soal Sokovia. Pemicu adalah acara reality TV. Sekelompok pahlawan muda, New Warriors, tampil di Stamford Content. Saat pertunjukan, villain Nitro meledak. Ledakan itu menewaskan ratusan orang, termasuk anak sekolah. Bukan puluhan, bukan lusinan, ratusan. Di halaman komik tertulis angka yang membuat pembaca terdiam. Publik marah, politik bereaksi. Dan dari kemarahan itulah lahir Superhero Registration Act. Aturan yang memaksa pahlawan mendaftar, buka identitas, dan bekerja di bawah pengawasan pemerintah. Itu bukan sekedar perdebatan etis, itu trauma nasional yang mengubah segalanya. Perbedaan kunci antara media adalah skala dan tonal. Komik punya ruang untuk menunjukkan efek jangka panjang, keluarga hancur, politisasi rasa takut, dan bahkan kematian pahlawan yang dianggap biaya perang. Komik menulis proses dan akibat, bukan cuma aksi. Sementara film memilih memusatkan cerita pada dilema moral antar tokoh utama agar narasi tetap kelihatan manusiawi di layar. Contoh pertama yang paling beresonansi, Spider-Man. Di komik, Peter Parker membuat keputusan yang menghancurkan. Dia membuka identitasnya di depan publik sebagai dukungan pada registration. Itu bukan momen kecil bergaya pahlawan, itu mengubah hidupnya. Keluarga terancam, privasi hilang, dan konsekuensinya berlangsung lama. Film tidak menampilkan itu. Film memperkenalkan Spider-Man secara singkat, emosional, tetapi tidak membawa beban jangka panjang yang komik lakukan. Contoh kedua, Bill Foster alias Goliath. Dalam komik, dia tewas di tengah konflik, kematian yang terasa tragis dan politis karena memicu reaksi publik. Di film, tidak ada kematian pahlawan seperti itu yang digunakan sebagai katalis. Film memilih adaptasi yang mengurangi korban demi menjaga fokus karakter ikonik. Mengapa perubahan ini terjadi? Ada alasan praktis dan artistik. 1. MCU adalah universe yang sedang dibangun. Menaruh ledakan yang membunuh ratusan anak mungkin merusak tonal franchise dan memerlukan konsekuensi yang sangat besar. 2. Film butuh menjaga koneksi emosional dengan penonton bioskop yang datang untuk melihat karakter yang mereka kenal. Jadi, sutradara dan penulis mengambil esensi tema, tanggung jawab versus kebebasan, tetapi memindahkannya ke konflik pribadi yang terasa lebih aman untuk layar lebar. Di kedua versi, tema inti sama, apakah para pahlawan harus diawasi, tapi cara menyampaikan berbeda. Komik menunjukkan bagaimana trauma publik bisa dipolitisasi. Bagaimana media, hukum, dan kekuasaan saling memanfaatkan perasaan takut. Film menempatkan titik tekan pada konflik personal. Tony yang merasa bersalah, Steve yang menolak intervensi. Akibatnya, nuansa politik dan kesengsaraan masyarakat yang membuat komik terasa pedih kurang menonjol. Film memberi kita drama personal yang kuat, tetapi bukan gambaran skala sosial yang komik suguhkan. Singkatnya, kalau kamu hanya menonton film, kamu sudah melihat versi yang kuat, tapi tidak utuh.
Komik memberi konteks yang lebih gelap, lebih kompleks, dan berkonsekuensi panjang. Mau kita breakdown panel Stamford frame by frame, atau kita bikin episode khusus Spider-Man saat Civil War, apa yang terjadi setelah dia buka topeng? Tulis pilihanmu di komen sekarang. Kalau suka deep dive seperti ini, like, subscribe, dan share ke teman yang cuma nonton film. Sampai episode berikutnya, bila kamu ingin versi komik yang lebih berat, kita gali bareng.